Oke teman-teman, balik lagi bersama gue di Jebo. Waduh, sekarang gue ada posisi di Cikupa. Ini di tokonya Om Ovi ya, agrikultor yang pernah gue review tahun lalu kalau nggak salah nih ya. Sekarang keadaannya udah beda banget. Terus dia lagi mengadakan sel-selan. Terus di sini juga gue bakal kasih tutorial cara thrifting yang benar nih. Bari iseng-iseng aja kita ngelihat tokonya si Bang Ovi ya yang sekarang ya. Jadi gimana keseruannya, tonton terus, jangan skip-skip. Follow juga akun Instagram gua Rambut Bergoyang Jebo Thrift Shop ya teman-teman ya. Jadi langsung aja kita caw ke videonya teman-teman. Udah dari tadi ya, teman-teman. Jadi ini gue lagi di tokonya Bang Ovi, lokasinya di Cikupa menuju Tiga Raksa ya. Jadi gue bakal kasih tahu nih, kalau misalkan kalau kalian thrifting, misalkan thrifting apa nih, thrifting kayak begini nih. Nah ini ada kayak Tommy Hilfiger ya. Thrifting apa nih namanya, apa sih, flanel atau bisa dibilang kemeja. Terus cara buat tahun ini ori apa enggaknya kalian tinggal lihat kayak tekannya. Ini cakep banget nih. Ini 50 ribuan nih, lagi 50 ribuan semua nih hari ini nih ya. Ya mungkin bagi teman-teman yang udah lihat video ini sel-selannya udah lewat. Jadi kalian lihat kayak tek-tekan gini. Jadi tagnya nggak dibikin gitu ya teman-teman ya. Kalian lihat dari detail jahitannya sih, biasanya kalau barang ori kemana-mana tuh dari detail jahitannya itu pasti bagus teman-teman. Oh kayak gini jahitannya rapi ya teman-teman. Nah ini contoh kalau misalkan kalian thrifting flanel yang berbranded ya, misalkan kayak Tommy Hilfiger gini. Nah kalau Tommy Hilfiger ada identiknya tagnya di sini sama di sini nih. Nah ini mohon maaf ini kotor ya, namanya barang second ya kan, jadi butuh di treatment ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut ke sebelahnya aja nih, kayak misalkan thrifting ini ada chinos nih teman-teman, ada chinos kayak contohnya misalkan kalau kalian dapetnya branded mana ya, branded lah, udahlah contohnya begini lah. Kalau misalkan kalian thrifting kayak celana chinos nih kan, celana chinos yang branded itu teman-teman juga ya, kantongin aja lah. Tarik kasih Run? Enggak. Tarik anjir. Kagak, itu jauh-jauh. Iya. Jadi kayak misalkan thrifting chinos, misalkan kalian dapat branded. Nah, ini biasanya tek-tekannya tuh di dalam sini nih, di pinggir sakunya nih, teman-teman. Nah, kayak begini. Nah, terus di sini biasanya ada brand apa segala macam. Nah, kalau kayak gini nih contohnya celana chinos fashion pembuatan. Iya. Biasa. Teman-teman. Nah, ini udah dibetulin nih kabelnya nih, biar makin panjang, biar makin enak ya. Jadi nih kayak misalkan kalian thrifting dapat kayak gimana ya? Coba sini Run. Ini lagi 50 ribuan semua nih teman-teman. Ada brandnya ya? Brand. Yang nge-brandnya nggak ada ya Run ya sini ya. Nah, ini contohnya kayak gini lah. Ini kayak crewneck fashionnya dari Mind Bright kayak gini. Nah, kalau blog ini, kalau kalian bingung bang ini cara ini orinya gimana, lihat tagnya di dalam. Nah tagnya ini dari Korea apa Jepang nih ada nih. Ini kalau tag kayak gini biasanya dari Korea nih teman-teman. Nah gitu, sama sih kayak brand-brand lain gitu. Nah ini ada contoh kayak flanel kayak gini tuh nyangkut. Nah kayak gini, lihat aja tag-tagannya tuh kalian. Yang penting tuh kalian kalau thrifting itu harus mendetail ya. Periksanya itu ada lubang nggak, ada apa nih, kayak misalkan yang di panel yang di sana tuh tadi tuh denim yang di sana itu kan kotor. Kalian lihat dulu ada apa nih kotornya, bisa diakalin nggak atau enggak, atau up gimana. Nah ini ada kayak times gini, ini dari Korea ya temen-temen ya. Paham ya. Biasanya kalau anak-anak thrifting langsung tag dalam. Biasanya tag dalam ini
identik barangnya dari mana, produksi dari mana, atau enggak biasa juga udah kepotong tuh teman-teman. Nah kalau buat crew neck segitu aja, jadi kita beralih ke mana nih, celana chinos atau bahan enaknya ya? Jaket, oke boleh. Ini teman-teman, sekarang bagian jaket ya teman-teman ya. Ini lagi 50 ribuan semua nih. Nah ini misalkan kalian thrifting jaket kayak begini nih ya. Jadi ini kayak begini, sama jaket kalau kalian lihat. Tapi jaket nih kebanyakan ada yang size-nya tuh dari kayak huruf gini, ada yang angka juga. Nah ini contohnya dari brand Head ini. Biasanya ya kayak gini modelnya, jaket udah langsung ini kayak TNS segala macem di sini. Kalian lagi nih lihat lagi nih, kalau jaket biasanya ada yang di sini, ada yang di dalam kantong. Nah yang kalau dalam kantong itu biasanya yang jaket bolak-balik. Jaket bolak-balik reversible ya teman-teman. Di sini ada nggak ya contohnya? Kayaknya nggak ada deh. Nah kayak gini-gini, ini kalau kayak vest kayak gini juga biasanya di dalam nih. Mana ya? Kita lihat aja. Nah kayak gini, biasanya di dalamnya cakep juga nih. Tuh. Itu reversible? Hah? Reversible? Reversible ya? Iya. Oh ini reversible nih teman-teman, dapetnya reversible ya. Kita bolak-balik. Nah ini biasanya tag wash-nya di dalam kantong. Ini ada ya? Ada nggak sih di sini? Nah bener kan, dalam kantong. Tuh. Nah ini kalau ini tulisannya beda ya. Ini dari Jepang nih kayak begini teman-teman. Tuh. Nih cakep juga nih. Kalau kalian bingung, wah bang, gue beli barang kayak begini, kok nggak ada tagnya? Yang jaket ini palsu nih. Enggak. Kalian lihat dulu di kantongnya ada nggak? Gitu teman-teman. Oke ini teman-teman, di bagian hoodie nih. Ini yang brand-brand ada di dalam semua sih. Jadi kita contohin yang mudah aja ya, yang fashion. Yang kayak hoodie kayak gini, biasanya sekarang ada yang tagnya tuh di sablon seperti ini, ada juga tagnya yang tag gantung, tag yang biasa yang ya umum itu gimana sih ya. Terus carinya di mana tag wash-nya? Di dalam juga nih teman-teman biasanya. Dan ada kalau kayak hoodie vintage kan dia di atas nih semua nih teman-teman. Nah kalian bisa kalau misalkan bang kok tag wash-nya nggak ada, kalau misalkan jaket-jaket tua tuh misalnya dia semua di sini, tag wash-nya di sini, size-nya di sini, brand-nya di sini. Nah kayak gitu teman-teman. Nih ini harganya 935 di Ardiku Store. Kalau kalian mau mampir, patokannya di Google Maps pabrik Miyako. Nah ini mah nggak ada nih, kita harus carinya yang tag gantung mana ya, tag gantung. Nah kayak gini tag gantung nih contohnya ya. Contohnya tag gantung kayak gini, ini nggak jelas ini karena hoodie fashion ya teman-teman. Terus tagnya di mana teman-teman? Biasanya ada di dalam. Nah kalau nggak ada di dalam, biasanya di dalam sini. Kalau nggak ada juga ya berarti ada juga brand yang nggak mencantumkan tag post kayak gitu teman-teman. Coba nih kita lihat lagi, cari yang bagus-bagus nih teman-teman nih. Mana ya? Nah coba aja kayak gini ada nggak ya? Oh ada ya, sama teman-teman kayak gini di dalam. Ini dari Jepang nih, tapi ini buat cewek ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalian kalau misalkan buat hoodie sama tetap lihat detailnya dulu dari jahitan segala macam, defect-defectnya. Defect itu apa bang? Defect itu kayak kurangnya, minusnya, rusaknya lah, rusak suatu barang itu defect tuh bahasa Inggris aja sih. Defect tuh kayak minusnya lah kalau di bahasa kita ya, bahasa Indonesia ya. Jadi kita bakal beralih ke kaos nih. Kita lihat cara thrifting kaos yang baik dan benar gimana. Oke teman-teman, ini di bagian kaos. Nah ini contohnya ada yang kayak begini nih. Kayak kaos nih, di kaos juga ada kayak tag yang di sablon, ada tag juga yang tag gantung ya. Tag yang tek gitu kan. Nah ini kalau kalian ini thrifting lihat-lihat juga nih kayak defect-defectnya kayak begini, bolongnya, minusnya. Nah kalau kayak gini nih biasanya ditambal atau enggak ya udahlah. Kalian thrifting buat pakaian sehari-hari aja, buat di rumah atau nggak nongkrong. Dan kalau di kaos juga yang membedakan kaos modern sama kaos baru tuh di jahitan di pinggir lengannya ya. Ini dinamain single stitch. Jadi satu jahitan. Nah kalau misalkan kaos-kaos yang muda gitu kan, muda mana ya?
muda. Nah, tahun muda yang kayak gini teman-teman, bedanya seperti ini nih ya, dia ada dua ya tuh. Jadi kalau kalian dapat yang single stitch, ada apa nggak di isinya? Single stitch tuh menunjukkan tahun pembuatan di bawah tahun 2000-an lah. Kalau di atas tahun 2000-an tuh udah double stitch lah. Kayak begitu teman-teman. Jadi bisa dibilang produksi lawas lah, pabrikan lawas tuh kayak gitu tuh, baju-baju kayak gitu ya teman-teman ya. Mana lagi nih? Kita kasih lihat, coba maju Bang Irun. Nah, ini tag gantung kayak begini nih. Sama nih kayak di hoodie, di crew neck, di flanel segala macam, tag gantung kayak gini. Terus ya ini tag posnya nggak ada. Kalau gimana sih Bang lu kalau cara thriftingnya? Kalau gue cara thrifting nih, gue ambil, gue angkat, gue lihat begini nih, pejeng kayak begini nih. Jadi kelihatan nih ada nodanya, ada apanya, baru dia loose. Bahannya ini kenapa dia loose? Jadi buat treatmentnya kalau misalkan ada kayak defect ini, oh ini bahan seperti ini, treatmentnya begini. Jadi setiap bahan tuh treatmentnya beda-beda teman-teman, nggak asal pakai sabun rinso atau sabun cuci pakaian entok gitu, beda teman-teman. Iya. Jadi ada treatment khususnya, entah pakai apa ya. Kalau kalian bingung silahkan tulis di kolom komentar buat tanya atau nggak DM ya di rambut bergoyang tuh, boleh tuh. Jadi seperti itu. Kalau menurut gue sih kalau kalian thrifting jangan cari baju modern sih, cari baju yang pembuatannya di tahun 2000 ke bawah lah. Apalagi kalau dapat baju yang keluaran di tahun 80-an. Dan ini lagi, kalau baju vintage ada rahasianya nih. Ini gue buka di sini aja. Kalau misalkan kalian tidak menemukan, misalkan ini Bang, ini baju kaosnya ini double stitch. Terus cara ininya tahu ini baju vintage gimana? Tapi modelnya tuh model udah jadul lah. Kayak artnya di sini misalkan kalian lihat aja kerahnya. Nah ini pasti yang kameramen belum tahu nih. Kalian aja lihat nih kerahnya yang di sini tebal apa enggak, berat apa enggak, udah di situ. Itu orang mau bilang itu bukan baju vintage, itu udah pasti baju vintage. Lihat dari kerahnya nyekek nggak nih, nyekek banget nggak? Nah itu keluaran baju di bawah tahun 2000-an. Oke teman-teman, mungkin cara thrifting ini di depan segini aja. Mungkin kita bakal lihat masuk ke dalam nih. Di dalam kan ada yang beli nih, tunggu sepi. Kita bakal nge-review lah, atau enggak tanya-tanya dikit sama si yang punyanya ya, perkembangan bisnisnya tokonya ini. Mungkin kalau kalian belum pada tahu, belum pada nonton nih, gua kasih di atas nih link buat nontonnya, kalian nonton situ. Ini dari tahun kemarin ke tahun ini udah beda banget nih tokonya. Oke. Udah dong. Oke teman-teman, konten yang bagaimana cara thrifting baik dan benar ya, gue udah tunjukin cara-caranya yang mudah aja lah, kalian bisa ngikutin. Jadi itu buat pemula atau yang udah amatir atau yang udah suhu sekalipun ya, kalau misalkan kebingungan caranya seperti itu. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lah thrifting di pasar, di offline, ya kecuali di online ya. Di online kan kita nggak bisa pegang barangnya. Jadi ya seperti itu aja teman-teman. Jadi konten kali ini sampai di sini aja. Mungkin di konten selanjutnya gue bakal masuk nge-review sekilas lah ini perkembangan toko Arjuku ya. Di dalam orangnya lagi beresin barangnya, nanti kita bakal lihat. Oke, kalau mau keren gak perlu mahal. Sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa di subscribe nih, di like banyak-banyaknya, di komen, di share ke teman-teman kalian. Oke.